nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya. Nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Hasan al-Banna mengatakan, Asy-Syahid Hasan al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda, apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan satu jari Anda. Karena di balik janji damai mereka, itu ada rencana untuk mencelakai Anda. Nah, maka Rasulullah memperingatkan hati-hati kepada kita terkait dengan bangsa Yahudi ini. Sebab pada gilirannya kita semua orang yang beriman bakal terlibat dalam memerangi mereka, sehingga batu dan pohon pun turut berbicara dan berpihak kepada pohon, batu berpihak kepada kaum muslimin apabila Allah mengizinkan untuk sanggup berkata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya, wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu. Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memeranginya dan menghancurkannya. Ya. Datanglah kemari ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Loh, bukankah Rasulullah ini sangat cinta kepada manusia? Iya. Sangat berkasih sayang? Iya. Tidak ada yang berakhlak mulia selepas mulai dari Rasulullah. Dan tidak yang lebih menyayangi seseorang ketimbang Rasulullah SAW. Tapi dalam hal berhadapan dengan bangsa Zionis Yahudi yang kejam, teroris, yang biadab, Rasulullah tidak tendeng aling-aling. Ya. Dan coba perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa tatkala batu berbicara saat itu, ia akan memanggil kita dengan panggilan berdasarkan bangsa atau atribut identitas lainnya. Batu bakal menyapa kaum mujahidin ini dengan identitas yang Allah berikan kepada mereka. Huwassamakumul muslimina min qablu wa fi hada. Maka kalimatnya ayyuhal muslimin. Bukan wahai bangsa Palestina, wahai bangsa Arab, wahai bangsa Mesir, wahai bangsa Jordan, wahai bangsa Yahudi, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa Malaysia, bukan. Tetapi Allah mengizinkan batu itu berbicara memanggil akidah kita. Wahai kaum muslimin. Ya. Baik, Ibadallah. Nah, hal ini bisa dilihat dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-78. Ini bukan ayat ke-8 dan bukan surat Al-Isra, tapi surat Al-Hajj ayat ke-78. Surat kedua-dua ayat 78. Baik, Ibadallah, itu nubuah pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan kehancuran Yahudi. Itu contoh saja. Contoh lain yang menarik pada sekalian adalah bahwa mohon maaf, ini satu hal lupa. Ini Nikki Haley, dia adalah duta besar Amerika untuk PBB yang terlihat bagaimana arogansinya dan keberpihakan Amerika kepada Israel, walaupun dia sudah tidak lagi menjadi duta Amerika Serikat di PBB. Parambolo, ada hal yang menarik lagi, tapi saya mohon maaf belum sempat memindahkan filenya, Parambolo. Nubuah Rasulullah SAW tentang umat Islam nanti akan bersekutu dengan Bani Rum dalam memerangi musuh-musuh di belakang mereka. Ya. Muhammad bin Raja Salman, Raja Arab Saudi, pernah mengemukakan pernyataan yang resmi mengajak kepada negara-negara Arab untuk bersatu memerangi bangsa Iran. Ya. Ini saya ada beberapa
ininya. Para bisa dilihat di dalam situs-situs resmi yang kita kenal di tanah air kita ya. Di sini ada pernyataan sikap dari Raja Salman. Beliau menginginkan negara-negara Arab bersatu, bahkan negara Eropa juga Barat bersatu memerangi Iran yang mengancam keamanan dan stabilitas dunia. Di mana Iran berpeluang untuk menghancurkan kedamaian dunia dengan senjata nuklir yang mereka punya. Yang kedua, Iran ini memiliki ideologi yang revolusioner, sebagaimana Israel. Nah, maka Raja Salman berharap agar dunia ikut mendukungnya dan mengumpulkan kekuatan demi memerangi Iran. Ya, perambah Allah. Itu coba kita lihat, ada pertemuan ini. Pertemuan antara Arab dengan KTT NATO untuk hadapi Iran, perambah Allah. Baik, Bapak. Adakah nubuah dari Rasulullah terkait dengan hal ini? Ada. Ya. Terkait dengan perang besar, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innakum syatasrikuna bi Bani Rum, tuqatiluna aduwa mi waraikum, wa ta'khuduna hilfan taman ma'ahum. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, di mana kalian akan memerangi bangsa di belakang mereka, di belakang kalian. Iran. Prediksi saya Iran, kalau bukan Iran, Israel dan Rusia. Kalian akan mengambil perjanjian yang sangat sempurna bersama mereka untuk memerangi mereka. Nah, ini disampaikan oleh Donald Trump. Donald Trump meminta negara-negara NATO, Eropa bahkan ya, termasuk Amerika, untuk mengadakan kesepakatan membentuk aliansi kekuatan memerangi Iran. Ya. Kenapa harus memerangi Iran, para mulai sekalian yang berarti Allah? Ya. Rahasianya yang saya lihat adalah bahwa karena Iran ini didukung penuh oleh Israel. Di mana ada Iran, maka disitulah Israel akan ada juga. Kita masih ingat, para sekalian, apa yang pernah terjadi menjelang ketika atau di saat Suriah dibantai habis oleh rejim Bashar Assad sendiri, penguasanya, para Allah. Di mana Rusia, kemudian juga Iran, kemudian juga Israel melakukan kerjasama, ya, dan mereka nampaknya akan berbagi Timur Tengah tanpa Amerika. Ya, Arab Saudi pun kehilangan kesempatan ini dari Suriah. Maka apa yang terjadi? Iran kemudian diancam oleh Arab Saudi. Itu menunjukkan ada sentimen yang pada akhirnya memicu kemarahan Arab Saudi kepada Iran, para Allah. Gambar-gambar yang pernah saya sampaikan, para sekalian yang dirahmati Allah. Ya, nah ini adanya langkah Vladimir Putin melakukan upaya mencuri start daripada Amerika untuk mendekati Suriah, ya, untuk mendekati Bashar Assad agar minyaknya itu dijual kepada Rusia, agar Rusia punya akses kepada Suriah dengan minyaknya itu mendahului Amerika, sehingga Amerika kehilangan aksesnya dan Amerika otomatis akan mundur dari sana atau paling tidak dia mencari peluang lain untuk bekerja sama dengan negara untuk memukul Rusia. Ya. Lalu bekerja sama juga dengan Mesir, lalu bekerja sama dengan Israel bahkan sepakat membuat MOU untuk mengurus peta Timur Tengah nanti. Nah, setelah mereka membuat MOU-nya, maka mereka serahkan kepada negara yang sudah barang tentu akan menjadi cover story mereka. Siapa, para sekalian? Iran. Nah, ini yang membuat kekhawatiran Arab Saudi dan Amerika. Ya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita patut khawatir? Patut, para Allah sekalian, khawatir. Karena kerjasama mereka tidak berhenti di Iran. Kerjasama ini berlanjut ke Asia. Dan yang kaget adalah ini yang terjadi. Nah, ini dia, para Allah. Nah, ini dia. Jadi gimana, para sekalian? Allah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Rasulullah menubuahkan itu.